Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmadiani, NIM 1908107002 dari kelas PGMI 6A. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Berdoa mulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berembun kembali. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema kedua, hewan sahabatku. Dengan materi pembelajaran, membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di negara ASEAN menggunakan diagram Venn. Lalu, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara di ASEAN terkait kehidupan ekonominya, serta mencatat ide pokok dari teks bebek yang akan dibacakan. Anak-anak, apakah kalian tahu hewan apa ini? Iya, Salsa. Hewan ini hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Iya, Daniel, hewan ini bisa dimakan. Apalagi? Iya, Wati, hewan ini berenang menggunakan selaput kakinya. Apa sih manfaat memakan hewan ini? Iya, betul sekali Aisyah. Seperti yang sudah dijawab tadi, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Ayo mengamati. Silakan baca terlebih dahulu teks tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN. Jika sudah membacanya, silakan buka pada halaman selanjutnya. Di sana kalian tuliskan hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kemudian kelompokkan hewan yang kalian temukan di sekitar kalian dalam diagram Venn ini. Sudah mengerjakannya? Jika sudah, silakan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Kemudian, jika ada teman-teman yang kalian tanyakan, silakan langsung jawab saja ya. Tepuk tangan semuanya. Sekarang dengarkan baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, hewan berkembang biak ada dengan dua cara. Yang pertama, ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Selanjutnya ada vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti sapi, kucing, dan gajah. Adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Dapatkah kamu menyebutkan hewan pipipar lainnya? Coba kalian tuliskan hewan opipar dan pipipar lainnya, kemudian tuliskan juga manfaat perkembangbiakan hewan opipar dan pipipar di kolom tersebut. Kemudian nanti sampaikan kepada teman kalian tentang manfaatnya apa saja. Bisa dipahami? Oke, baik. Selamat mengerjakan. Sekarang kalian baca dulu teks pada halaman 67 sampai 70 mengenai kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Kemudian silahkan kalian sampaikan bagaimana kondisi geografis negara ASEAN dan kehidupan ekonominya setelah kalian membacanya tadi. Anak-anak, di setiap negara-negara di ASEAN mempunyai potensi ekonominya masing-masing. Setiap negara di ASEAN rata-rata mempunyai sumber daya yang sama. Tapi setiap negara juga punya sumber daya dan komoditas unggulan. Seperti halnya di Indonesia. Indonesia mempunyai sumber daya dan komoditas yang unggul seperti tembaga, timah, besi, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga unggul dalam memproduksi karet, kopi, kelapa sawit, pupuk, tembakau, ikan tuna, udang, dan teh. Lalu ada Brunei Darussalam yang terkenal sebagai penghasil minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam. Juga ada Malaysia yang menghasilkan sumber daya dan komoditas yang dihasilkan dari pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia juga dikenal sebagai penghasil biji timah terbesar di dunia. Kemudian ada Singapura yang menghasilkan mesin, alat elektronik, dan alat transportasi. Kemudian negara Thailand yang unggul dalam sumber daya dan komoditas yang meliputi kehutanan, pertambangan, dan pertanian. Thailand juga merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia. Lalu negara Filipina yang unggul di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Komoditas terbesarnya adalah penghasil kayu, buah nanas, kopra, dan gula. Lalu negara Vietnam yang unggul di bidang pertanian, pertambangan, dan tekstil. Komoditasnya ada semen, kaca, pupuk, emas, dan seng. Lalu negara Kamboja yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan sektor pertanian. Negara Laos mengandalkan sektor pertanian seperti beras, tembakau, jagung, jeruk, dan kopi. Lalu negara Myanmar yang menghasilkan kayu jati, pupuk, dan beras. Berikut adalah perbedaan kegiatan ekonomi negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Perbedaannya, yang pertama, Indonesia bergantung dari hasil ekspor pertanian yang mengandalkan impor barang-barang industri, sedangkan negara Singapura bergantung pada hasil ekspor elektronik. Kedua, komoditas pertanian Indonesia yang diekspor adalah kakao, sawit, dan batu bara. Sedangkan Singapura komoditas ekspornya mesin, makanan, dan barang jadi. Yang ketiga, negara tujuan Indonesia untuk mengekspor adalah Amerika, Jepang, dan Cina. Sedangkan negara Singapura tujuannya Indonesia, Cina, Hong Kong, dan Malaysia. Lalu ada persamaannya. Yang pertama, sama-sama melakukan kegiatan ekspor dan impor barang untuk memenuhi kebutuhan negara. Yang kedua, sama-sama di jalur perdagangan internasional. Yang ketiga, sama-sama negara yang terletak di Asia Tenggara. Yang keempat, sama-sama membutuhkan pelabuhan untuk kegiatan ekspor dan impor.
Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah memilih dua negara ASEAN dan menuliskan kehidupan sosial budayanya. Sekarang, kalian lengkapi informasi dua negara tersebut dengan membandingkan dua negara tersebut dari segi kehidupan ekonominya ke dalam diagram ini. Kemudian nanti sampaikan hasilnya kepada teman di sebelah kalian. Ayo menulis. Pada kegiatan ini, Ibu akan membacakan teks bacaan. Kalian harus mendengarkan dan menyimak serta tuliskan ide pokok yang kalian temukan pada teks yang dibaca Ibu pada diagram tersebut. Judul teks bacaannya yaitu Bebek. Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telurnya untuk kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Silahkan kalian diskusikan kembali diagramnya dengan teman sebangku dan perbaiki jawabannya apabila perlu diperbaiki. Buka bukunya pada halaman 73, lalu jawab pertanyaan tersebut. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan bertanya, apa yang kalian lakukan saat pembelajaran tadi? Kemudian, apa yang penting yang kamu pelajari atau lakukan tadi? Hari ini kita sudah belajar membandingkan perkembangbiakan hewan yang ada di negara ASEAN menggunakan diagram Venn. Kemudian menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kehidupan ekonominya. Serta kalian telah mencatat ide pokok dari teks yang dibaca tadi. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, silakan bereskan alat tulis dan bukunya. Lalu KM nanti pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Sekian dari Ibu, kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.